Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin tentang mata kuliah jaringan syaraf tiruan pada pertemuan 9 dengan materi backpropagation. Jadi sini ada langsung ke contoh soal ya. Pertama tuh ada arsitekturnya. Di sini ini arsitektur. Terus ini contoh soalnya itu kita pakai logika SOR sama learning rate atau A-nya itu 0,01. Nah, ini pada bagian pertama itu ada tabel ya, tabelnya itu namanya inputan 1 dan inputan 2 sama output. Ini sama aja kayak X1, X2 sama T ya gitu. Jadi 00, 01, 10 sama 11. Nah, outputnya itu output operator logikanya ya, dia karena pakai SOR, jadi outputnya adalah 0110. Nah, di sini ada parameter awal. Di sini ditentuin stopping condition dulu sama hentiin jika error mencapai 0,4. Jadi kuncinya di bagian pertama itu kita nentuin errornya itu di step 2 sama dihentiinnya di step 9. Jadi di sini ada 9 step gitulah. Nah, kita masuk ke step pertama gitu. Nah, step pertama itu kita biasa di soal dikasih diketahui gitu. V01, V11, V21, W01, W11. Wah, banyak banget ya, banyak banget tapi nggak apa-apa. Jadi ini udah dapat dari soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 1. Nah, step 1 di sini ada rumusnya. Ini rumusnya kepake kalau di sini kan ada 4 bagian ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada Z underscore atau garis bawah in 11. Terus bawahnya ada Z11. Nah, ngikutin nih 12. Z underscore in 12. Ini Z12. Ini Z underscore in 13. Ini Z13 dan bla bla bla. Nah, rumusnya itu adalah kalau Z underscore in 1N atau 11 ini yang 11, itu rumusnya masukin V01 ditambah input 1 atau X1 dikali V11 ditambah input 2 dikali V21. Nah, untuk Z11 itu rumusnya itu adalah F Z min in 11 fungsi gitu. Jadi si Z11 itu adalah fungsi dari yang atasnya gitu. Makanya gue jeda-jedain. Kalau di soal itu dia nggak dilengkap itu jadi puyeng bacanya. Nah, untuk rumus F-nya itu di sini nih. If X, Fx sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponen pangkat minus sigma X. Gimana caranya? Jadi gini, di sini karena kita fungsinya itu adalah Z underscore in 11 yang dimana atas. Nah, hasil dari si Z underscore in 11 ini, itu kita jadiin begini. Kan jadi begini ya. F Z in 11 anggaplah. Jadi 1 dibagi 1 ditambah eksponen akar dari minus Z underscore in 11. Oh, nggak gini, kita langsung ke sini deh. Ke contoh soal sini. Jadi di sini di contoh soal ini kan rumusnya. Nah, ini anggaplah si V01-nya itu adalah 1,719 ditambah input 1 itu adalah 0 dikali dengan V11-nya itu adalah minus 1263 ditambah dengan input 2 dikali V21. 0 dikali minus 1,083. Ini yang V1 bla bla blanya itu dapat dari soal ya. Nah, ini dapat dari di step 0-nya. Nah, anggaplah kita udah dapat gitu hasilnya itu adalah 1,719. Nah, berarti untuk Z11-nya itu adalah fungsi dari 1,719 atau fungsi Z underscore in 11. Nah, rumusnya itu karena si Z underscore in 11-nya adalah 1,719, jadi di rumusnya itu jadi gini, 1 per atau dibagi 1 ditambah eksponen minus 1,719 gitu. Itu dikalkulatorin aja, ntar otomatis udah keluar hasilnya dan ini adalah hasilnya gitu. Nah, itu untuk Z underscore yang 11 dan Z11. Untuk setelahnya sih ngikutin aja gitu, lihat. Yang ngebedain itu adalah di input 1 sama input 2-nya tuh. Kalau secara rumus sama semuanya sama tuh. Input 1 kali V11 sampai bawah tuh sama, sampai Z in 14-nya. Terus ini input 2 kali V21 sama semua. Untuk Z11 juga sama, dia tinggal ngefungsiin Z in 1 saat ini atau 11, 12 atau 13 gitu. Nah, perbedaannya di inputnya. Karena kan di input 1 atau X1 X2-nya itu kan ini 00, 01, 10, 11. Nah, gitu. Jadi perbedaannya di situ doang. Nah, itu untuk step 1. Nah, setelah kita dapat step 1, ternyata ada lagi lanjutannya step 1 atau continue atau lanjutan dari step 1. Nah, sebelumnya kan kita kan nyari Z in 1N dan Z1N. Nah, setelahnya kita nyari Y-nya. Y underscore in 11 atau 1N dan Y1N-nya. Nah, rumusnya itu adalah W01 ditambah Z11 dikali W11. Nah, untuk Y11-nya itu adalah fungsi dari Y underscore in 11. Ini buat yang 11-nya ya. Ini tuh jadi sama kayak tadi sih. Ini fungsi buat atasnya. Nah, ini dapat dari soal, juga dapat dari soal semua, tinggal kita olah. Hasilnya kita fungsiin kayak tadi eksponen. Itu untuk rumusnya dari 11 sampai 14 sama, yang bedain itu cuman Z satu-satunya. Ini Z karena di in 11 jadi Z11, ini Z12, 13, 14 gitu. Yang selainnya sama sih, ini dikali W11, ini dikali W01.
Buat Y11 juga sama sampai 14. Nah, setelah kita dapat semua, kita ngitung errornya. Nah, ini yang gue maksud. Jadi, di awal kan tadi ditentuin stopping condition dulu. Nah, ini di step 2. Jadi, kita ngitung error dulu. E-nya itu sama dengan 0,5. 0,5 itu mutlak atau konstan ya. Dikali dengan output 1 atau T1, target 1, dikurang Y11 kuadrat, ditambah output 2 dikurang Y12 kuadrat, ditambah output 3 dikurang Y13 kuadrat, dalam tutup kurung kuadrat ya, ini kuadratnya di luar kurung. Ditambah output 4 dikurang Y14 tutup kurung kuadrat. Jadi di dalam kurung itu dijumlahin dulu, maksudnya diolah dulu, habis itu kita kuadratin. Nah itu. Jadi maksudnya output itu yang ini ya. Nih output ini, si T-nya, si output dari logika operator yang kita pakai sekarang. Nah kita langsung masuk ke contoh soal ya, ini kan rumusnya. Nah untuk Y underscore in 11, ini kita tinggal masukin aja W01-nya minus 0,541 ditambah Z11 dikali W11 itu adalah 0,848 dikali 0,544. Nah, kita punya nilainya itu adalah 0 minus 0,08. Nah, untuk Y11-nya itu adalah kita pakai fungsi dari Y in 11-nya atau 0,08. Minus 0,08. Untuk rumusnya sama kayak tadi ya, itu yang 1 dibagi 1 tambah eksponen minus Y underscore in 11 gitu. Nah, hasilnya itu adalah 0,48 dan kita udah cari sampai Y underscore in 14, setelah itu kita cari errornya, error datanya, ini error data, error sementara, 0,5 kita masukin aja gitu. Si input 1 dikurang Y11, 0,48, minus 0,48, tutup kurung kuadrat, sampai Y14. Setelah kita hitung, kita dapat 0,502. Oh, ternyata dia masih di atas dari 0,401. Maksudnya 0,41. Nah, karena dia masih di atas 0,41, jadi kita lanjut ke step 2. Nah, di step 2 ini keterangan nih. Di situ jadi karena error masih lebih besar dari 0,41, maka step 3 sampai 8 dijalankan. Oke, kita masuk ke step 3. Nah, untuk step 3 itu kita masukin inputan sekarang gitu. Input sekarang kan X1-nya atau inputan 1-nya itu adalah 0, X2 atau inputan 2-nya adalah 0. Jadi kita masuk ke iterasi pertama. Oke, spoiler. Jadi di step 3 itu kita bakal ngulang sebanyak 4 kali. Ini jadi step 3 sampai 8 kelar, kita ulang lagi step 3 sampai 8 kelar, ulang sampai iterasi keempat, karena kan kita kan punya 4 input output ya. Jadi 00, 10, 01, 11. Nah, jadi kita ngulang sampai step 4 dan itu kita pas kita udah iterasi keempatnya itu kita tentuin lagi gitu. Kita lanjut apa enggaknya. Oke, langsung lanjut ke step 4 ya. Itu tadi intermezzo aja. Di step 4 itu kita cari Z underscore in 11 ini. Nah, rumusnya itu adalah V01, ini sama kayak tadi, ditambah input 1 dikali V11, ditambah input 2 dikali V21. Oke, kita ini penghitungannya. Nih, tinggal masukin aja, kita hitung dapat 1,719. Untuk Z11 itu fungsi dari si Z underscore in 11. Dapatnya 0,848. Ini sama aja kayak tadi gitu. Khusus di step iterasi pertama. Nah, masuk ke step 5. Step 5 itu kita nyari Y. Jadi step 4 nyari Z, step 5-nya nyari Y. Untuk rumusnya itu sama kayak tadi ya. Y underscore in 11 sama dengan W01 ditambah Z11 dikali W11. Terus Y11-nya fungsi dari yang atasnya ya. Nah, ini kita masukin, kita dapat nilainya, habis itu kita cari Y11, kita hitung fungsinya, dapat 0,48. Oke, kita dapat. Lanjut ke step 6. Nah, step 6 ini kita punya, ini gue tahu nama simbolnya apa ya, tapi kurang lebih kayak gini. 1. Nah, rumusnya itu adalah input 1 dikurang Y11 dikali F. Ini ada kutipnya ya gitu. Kutip itu maksudnya turunan gitu. F turunan dari Y underscore in 11. Nah, rumus dari F turunan Y min 11 itu adalah Y11 dikali dalam kurung 1 dikurang Y11. Nah, itu. Jadi, di sini kita contoh soalnya ya. Di sini kita kan input satunya itu 0, dikurang Y11-nya, Y11 dapat dari sebelumnya itu 0,48, dikali F turunan dari Y in 11. Y in 11 tadi kita punya 0,08 di sini, 0,08. Nah, yaudah 0,08 kita masukin aja ke rumus ini nih. Jadi 0,08 dikali 1 dikurang 0,08. Hasilnya pokoknya ada gitu. Terus dikali dengan nilai ini, hasilnya adalah minus 0,12. Nah, itu untuk mencari nilai si ya dia. Setelah itu adalah delta W11 sama dengan A atau learning rate yang kita dapat di soal dikali yang tadi dikali Z11. Untuk segitiga W01-nya itu cukup A learning rate dikali ini aja. Jadi kita tinggal masukin. Ini A dapat soal 0,01 dikali tadi kita punya minus 0,12 dikali 0,848 untuk Z11-nya. Sama dengan 0,001 minus 0,001. Dan untuk delta W01-nya itu ya tinggal sama juga sih.
Bedanya ya nggak usah pakai Z11-nya. Dapat minus 0,01. Oke, itu dapat step 6. Lanjut ke step 7. Simbol ini underscore in1 sama dengan delta W01 dikali W11. Ini kan ada sama tuh step 7. Ini step 6-nya juga ada simbol sama. Ini ya udah yang baru, simbol yang baru. Rumusnya itu adalah ini underscore, aduh gue nggak tahu banget sumpah, tapi namanya ya ini pokoknya simbol itu dikali F turunan dari Z underscore in 11. Nah, jadi triknya gini, karena dia adalah F turunan dari Z underscore in 11, kalau kita lihat di sini, ini kan dia sepasang gitu, turunan gitu, Z underscore in 11 dengan Z 11-nya. Nah, kalau kita pengen nyari turunan, itu yang kita cari, yang kita hitung di dalam kurungnya itu adalah si Z 11-nya, bawahnya gitu. Nah, ini kan Z in 11 kan dapat nilainya. Nah, itu kita udah dapat fungsi dari Z underscore in 11. Nah, dari fungsi Z underscore in 11 itu kita turunin lagi gitu. Nah, jadi jumlah dari Z 11 itu ya udah kita masukin ke dalam sini. Jadi bukan Z underscore in 11 yang kita masukin lagi, tapi Z underscore 11. Jadi kayak gini, ini kan fungsi dari turunan dari Y underscore in 11 yang kita masukin justru si Y 11-nya gitu, bawahannya gitu. Jadi ya kalau ada turunan masukin Z atau Y yang kita masukin itu yang bawahnya gitu. Oke, lanjut. Ada delta V11 sama delta V21 sama delta V01. Rumusnya ya learning rate kali ini 1 dikali input 1 kali input 2 dan bla bla bla. Oke, kita masuk ke contoh pengerjaannya ya. Jadi sini kita masukin delta W01 adalah minus 0,01 dikali W11 adalah 0,544. Hasilnya adalah minus 0,0007. Setelah itu adalah ini ya, ini underscore in 1. Hasilnya itu minus 0,0007 di atasnya, dikali dengan fungsi turunan dari Z underscore in 11 atau 1,719. Hasilnya adalah minus 0,00008. Nah, untuk delta V1 11, V21 dan V01 tinggal ngikutin dan kita jumlah hasilnya dapat. Oke, kita dapat step 7, setelah itu kita ke step 8. Nah, di step 8 ini kita kayak di contoh soal ya. Di contoh soal kan kita udah dikasih gitu V01, V11, V21, W01 dan W11. Nah, di step 8 ini kita dapat lagi gitu dari sama yang kayak di soal, cuman ini yang baru gitu. Jadi V01, V11, V21, W01, W11. Nah, ya rumusnya tinggal kita jumlahin aja yang lama dengan yang segitiga delta baru. Jadi buat dapetin W01 yang baru itu rumusnya itu adalah W01 ditambah dengan delta W01 gitu. Sama semuanya yang ngikutin gitu. Nah, ini contoh pengerjaannya. Di sini kita tinggal masukin, kita dapat jebret, oke kita dapat nilainya. Nah, setelah kita dapat nilainya, kita ngulang lagi. Kenapa ngulang? Karena kan di step 3 kita baru dapetin iterasi pertama. Yang dimana kalau di tabel itu kita tadi ngerjain. Cuman kita baru ngerjain yang ini nih, iterasi pertama ini nih. Panjang banget nggak sih? Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat. Nah, setelah iterasi keempat, kita ke step 9. Jadi, yaudah setelah kita ke step 8 kelar untuk yang ini, untuk yang iterasi pertama, kita lanjut ke iterasi kedua. Tinggal kita masukin aja gitu, input satunya, input duanya, outputnya kita masukin, kita olah, yaudah kita lanjut, yaudah. Nah, anggaplah iterasinya udah dapat semua gitu. Sini training data itu sama dengan step 8. Jadi maksudnya kalau kita udah dapat step 8 yang tadi W01 baru bla 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 itu sama dengan training data. Nah, ini training data kedua, training data ketiga dan keempat itu maksudnya iterasi kedua gitu, iterasi ketiga keempat. Nah, kita dapat nih semuanya. Ya udah, ini anggaplah udah ringkas gitu. Ini udah sampai ke tahap step 8, udah step 8. Nah, pas sudah kelar kita ke step 9, kita ngitung stopping condition pakai rumus E sama kayak di step 2. Nah, itulah kenapa di soal tadi gue bilang di sini ini ditentukan stopping condition dulu ini di step 2, ini di step 9. Jadi di sini kita ngitung error sementara. Nah, di step 9 kita ngitung error total gitu. Dihentikan jika error mencapai 0,41. Nah, yaudah rumusnya itu sama 0,5 dikali dengan output 1 atau T1 dikurang Y11 tutup kurung kuadrat sampai ke T4 dikurang Y14 tutup kurung kuadrat. Nah, udah. Untuk dapetin Y-nya itu sepanjang kita nyelesain iterasi itu kita dapat ya Y11 itu dari ini. Contoh kalau kita balik ke belakang gitu di iterasi 1. Nah, itu kan kita kan selama ngerjain step 4 sama step 5 itu kan kita dapat Y11 sama Z11-nya buat kita olah gitu di rumus E-nya. Jadi udah sepanjang kita ngerjain iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 kita dapat Y sama Z-nya. Yang dimana itu bakal ngebantu Y-nya aja sih, Z-nya nggak pakai. Yang dimana itu bakal ngebantu di E-nya karena kan tadi dikurang Y11 gitu. Y11 di iterasi pertama, iterasi kedua. Bukan yang lama ya, bukan yang di continuous step 1 ya. Di sini kan dari Y11 sampai Y14 itu bukan, kita nggak pakai ini. Kita pakai yang di iterasi 1 2 3 yang kita hitung gitu. Karena kalau kita pakai yang ini ya nggak sama aja dong, nilainya nggak berubah. Ya, kurang lebih gitu sih.
Nah, yaudah tinggal kita masukin aja angka-angkanya, kita dapat hasilnya jebret 0,513. Nah, karena 0,513 itu masih lebih dari 0,41, jadi ya kita ngulang lagi gitu ke step 1. Wow, panjang banget gitu. Kesimpulannya di sini tuh, step 1 ngitung bobot buat nentuin error, step 2-nya itu lah ngitung error, step 3 sampai 8 itu ngitung proses buat update bobot. Nah, setelah itu kita ngulang-ngulang dah tuh 3 ke 8, 3 ke 8, 3 ke 8, kita ke step 9. Pas data semua udah dapat, kita ngitung total E-nya atau total error. Nah, kita cek E total sama tadi. Kalau E-nya itu kurang dari toleransi, dia berhenti. Kalau enggak, dia bakal ngulang dari step 1 lagi. Nah, ini gue udah bikin Excel ya tadi. Nah, ini kan tadi pakai logika SOR sama learning rate atau A-nya tuh 0,01. Jadi kita masukin epoch pertama, epoch si iterasi maksudnya. Ya, si iterasi. Nah, ini panjangnya panjang banget, bro. Wow. Tuh, ini buat ngitungnya. Nah, yaudah. Kita lakuin iterasi 1, 2, 3. Ini kan, nah, setelah kita dapat, kita ngitung totalnya gitu, error totalnya. Nah, perbedaan error di step 2 sama step 9 ya ini. Ini kan nih, ini hasil dari error di step 2 gitu, 0,50 sekian. Nah, ini error total di step 9 loh. Beda kan? Karena ya di sepanjang kita iterasi, kita dapat nilai Y1, 1, 1, 3-nya itu ya nambah atau berubah gitu. Jadi di step 9 itu dia bakal berubah gitu errornya. Kan rumusnya begini tuh. Jadi ya udah begini sih. Jadi ya